Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sifa Mutiara Kanza, NIM 2101010255, Prodi Manajemen, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, penganggaran dan anggaran fleksibel. Adapun poin pertama, penganggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkatan aktivitas. Adapun poin selanjutnya, karakteristik penganggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. 2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter ataupun misalnya unit yang dijual atau diproduksi. Adapun poin selanjutnya, proses penganggaran. Dalam penganggaran terdapat beberapa proses antara lain. Yang pertama, mendefinisikan penyusunan anggaran dan mendiskusikan perannya dalam perencanaan. 2. Mendefinisikan dan menyusun anggaran induk, mengidentifikasi komponen utamanya. 3. Menguraikan penganggaran fleksibel dan fitur yang harus dimiliki oleh sistem penganggaran untuk mendorong manajer berperilaku kesetujuan. 4. Mengurangkan penganggaran berbasis aktivitas. Adapun poin selanjutnya, perencanaan penganggaran. Perencanaan strategis adalah proses penetapan bentuk dan ukuran beberapa program yang akan dilaksanakan dalam menerapkan strategis organisasi. Perbedaan antara perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Poin selanjutnya, perencanaan strategis dalam penganggaran. 1. Terfokus pada aktivitas-aktivitas yang melampaui periode beberapa tahun. 2. Mendahului penganggaran dan memberikan kerangka acuan bagi penyusun anggaran tahunan. 3. Proses penganggaran terpusat pada 1 tahun. 3. Tekstur menurut pusat bertanggung jawab. Adapun poin selanjutnya, tujuan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Manajemen dengan cermat membandingkan angka yang dianggarkan dengan statis kinerja aktual untuk melihat di mana perusahaan meningkat dan di mana perusahaan membutuhkan lebih banyak perbaikan. Anggaran fleksibel juga menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Adapun poin selanjutnya, jenis-jenis anggaran fleksibel. Yang pertama, bentuk formula. Terjadi dari gambaran unsur variabel dan unsur tetap dari setiap pos biaya. 2. Bentuk tabel. Anggaran jenis ini tidak menonjolkan gambaran unsur variabel dan urusan tetap. Baiklah, inilah materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel tentu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan aktivitasnya. Berikut beberapa di antaranya. Keuntungan anggaran fleksibel. Yang pertama, berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik. 2. Memberikan rincian aktivitas utama dengan jelas. 3. Sumber daya lebih dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 4. Mengurangi atau menghilangkan pemborosan uang. 5. Mengurangi beban kerja dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun poin selanjutnya, kekurangan anggaran fleksibel. Yang pertama, cenderung lebih cocok digunakan untuk hanya perusahaan besar. 2. Asumsi yang digunakan belum tentu akurat. 3. Memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. 4. Butuh lebih banyak biaya dan waktu dalam pengerjaannya dibandingkan dengan anggaran tradisional. 5. Termasuk dalam anggaran yang kompleks dan dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Adapun materi terakhir dari presentasi saya adalah fungsi anggaran fleksibel. Anggaran yang fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapat dan pengeluaran untuk memprediksi perubahan biaya secara akurat. Manajemen harus mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap akan konstan dalam kisaran operasi yang relevan, di mana biaya variabel akan terus meningkat seiring peningkatan produksi. Biaya variabel biasanya ditunjuk dalam anggaran sebagai persentase dari total pendapatan atau tingkat konstan per unit yang diproduksi. Baiklah, ini saja materi yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.